حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa waffaqana wa hadana ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila khairil umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, fa ya ibadallahi rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya yang berjudul Kitabul Arba'in fi Usuluddin menceritakan dahulu sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang nabi yang beribadah di lereng gunung. Di sebelahnya ada mata air yang mengalir sampai ke bawah ke jalan. Dan di jalan itu biasa dilewati oleh manusia. Lewatlah seorang penunggang kuda. Berhenti di situ. Kemudian mengambil air minum secukupnya, lalu langsung meninggalkan tempat itu, sementara hartanya yang berharga ketinggalan. Lewat penunggang kuda yang kedua, sama, berhenti di tempat itu, mengambil air minum secukupnya, kemudian melihat ada barang yang berharga, didekatinya, dibuka, itu kantong yang berisi dinar emas sebanyak 1000 dinar. Maka harta itu tidak disia-siakan oleh penunggang kuda yang kedua ini, karena memang 1 dinar emas itu sekarang kalau dikuruskan itu 3 juta lebih. Pada zaman Rasul itu pernah minta tolong sahabat memberikan seekor kambing, dikasih 1 dinar. Ya, anggap saja 3 juta. 3 juta kali 1000 berarti 3 miliar. Maka nggak disia-siakan harta itu, diambil oleh penunggang kuda yang kedua ini, lalu berangkat. Berikutnya, ada seorang lelaki yang sudah cukup tua. Lewat di situ, lelaki ini membawa seonggok kayu bakar, jalannya seok-seok, berhenti di tempat itu. Sama dengan temannya yang lain mengambil air minum secukupnya. Karena kecapean, istirahat di situ. Penunggang kuda yang pertama ingat kalau hartanya tertinggal di tempat itu, akhirnya kembali. Tapi dia sudah tidak menemukan hartanya lagi.
karena diambil oleh penunggang kuda yang kedua. Yang ditemui adalah Pak Tua itu. Pak Tua ditanya tentang hartanya tadi. Pak Tua secara jujur mengatakan, saya tidak ngambil, jangankan mengambil, tahu saja enggak. Tapi penunggang kuda yang pertama ini tidak percaya. Pak Tua itu dipukuli terus sampai ngaku bahwa dia mengambil hartanya. Karena lumayan nilainya 3M. Terus dipukuli Pak Tua itu. Yang kemudian sampai meninggal Pak Tua itu. Nabi yang beribadah tadi karena manusia biasa terusik. Curhat kepada Allah. Ilahi mahadha. Ahaudas surrata dhalimun akhar. Wasalatta hadha dhalim ala hadha al-faqir. Hatta qatalahu. Tuhanku, mengapa ini terjadi? Yang mengambil kantong yang berisi dinar emas tadi itu bukan orang ini, tapi orang dolim yang lain. Kenapa kau biarkan penunggang kuda yang pertama ini memukuli Pak Tua yang fakir ini sampai meninggal? Allah menjawab, Ishtahil bi'ibadatik falaisa ma'rifatu asraril mulki min sya'nik. Sudahlah kamu konsentrasi ibadah saja. Untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah bukanlah urusan kamu. Tetapi Nabi ini penasaran. Sehingga selalu tanya pada Allah, kenapa ya Allah ini terjadi? Yang kemudian Allah jelaskan, begini, kenapa aku biarkan penunggang kuda itu memukuli Pak Tua itu sampai mati? Sebab dulu Pak Tua ini pernah membunuh ayah penunggang kuda ini, dan saya berikan kesempatan anaknya untuk membalasnya. Sekali lagi, ini peristiwa sebelum Rasulullah SAW, sehingga hukumnya beda dengan kita. Dan kenapa penunggang kuda yang kedua saya biarkan mengambil harta 3M itu? Sebab ayah penunggang kuda yang pertama itu, yang punya harta awal itu dulu pernah mengambil hartanya penunggang kuda kedua. Jenisnya sama, nilainya juga sama, 1000 dinar emas. Maka harta itu saya kembalikan kepada pemiliknya. Subhanallah, Allahu Akbar. Hadirin, dari cerita Imam Al-Ghazali ini, paling tidak kita bisa mengambil pelajaran. Ada 2 pelajaran. Yang pertama, orang yang berbuat jelek, kapanpun dan dimanapun akan mendapat balasan. Pak Tua itu mungkin dulu waktu membunuh ayahnya penunggang kuda pertama ini merasa aman. Tidak ada yang tahu, atau dia lihai, pandai merahasiakan, sehingga aman-aman saja. Tetapi Allah Maha Tahu, yang kemudian Allah mempertemukan dengan anaknya dan diperintahkan anak itu membalas kematian ayahnya juga. Saya teringat
ada seorang raja yang punya penasihat yang sangat bijaksana. Penasihat raja ini datang setiap hari menasihati raja. Macam-macam yang dinasihati. Maksud saya macam-macam yang dinasihatkan kepada raja. Dan ada satu kalimat yang tidak pernah dilupakan, selalu disampaikan setiap hari kepada raja. Bunyinya begini. Ahsin ilal muhsin bi ihsanih fa innal musi'a satakfihi isaatu. Berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat baik kepada kamu. Sesungguhnya orang yang berbuat jelek itu akan dibalas oleh perbuatannya sendiri. Ini selalu diulang-ulang setiap hari oleh penasihat kepada raja. Dan memang betul seperti itu. Kita tidak usah sibuk repot membalas kejelekan orang lain. Kita harus repot sibuk membalas kebaikan orang lain. Sebab apa? Kejelekan itu akan membalas sendiri kepada pelakunya. Hadirin rahimakumullah. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari cerita Al-Ghazali itu, orang yang berbuat baik atau berbuat jelek bisa berpengaruh kepada anak cucunya. Ketepatan yang dicontohkan Al-Ghazali ini perbuatan jelek. Penunggang kuda sudah merasa enak punya harta 3M, 1000 dinar. Tapi ternyata harta itu hilang. Disebabkan diambil oleh penunggang kuda yang kedua, karena dulu orang tua atau ayah penunggang kuda pertama ini mengambil harta itu dari penunggang kuda yang kedua, sehingga Allah mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Ini akibat ulah perbuatan ayahnya, sehingga penunggang kuda kehilangan hartanya 1000 dinar, Mas. Dan masih banyak contoh yang lain sebenarnya. Dalam kehidupan masyarakat banyak seperti itu. Dan saudara kaum muslim rahimakumullah, Al-Ghazali di sini mencontohkan perbuatan jelek. Perbuatan baik pun sama akan berpengaruh kepada anak cucu. Saya punya contoh nyata. Saya punya teman seperti keluarga sendiri. Dia ini 6 bersaudara, laki-laki semuanya. Sukses semuanya. Minimal pendidikannya S1, ada yang S2, ada yang doktor. Ada yang jadi dosen, jadi guru. Teman saya itu pejabat Kementerian Agama. Yang terakhir, yang keenam menjadi dokter spesialis. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira, oh itu mungkin anaknya orang kaya, sehingga mampu menyekolahkan tinggi dan sukses semuanya. Atau mungkin itu anaknya pejabat tinggi. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semuanya itu tidak benar. Mereka itu anaknya guru ngaji. Ayah ibunya diboyong oleh masyarakat dari tempat tinggalnya. Hijrah, dibangunkan rumah sebelah masjid, disuruh ngerambut masjid, ngajar anak-anak ngaji. Ayah ibunya ngajar anak ngaji. Ekonominya dari masyarakat panen kacang dikasih kacang, padi dikasih padi. Bahkan karena dari tambak, panen ikan dikasih ikan. Karena ayah dan ibu ini menjaga Al-Quran,
mengajarkan Al-Quran kalam Allah. Ayah dan ibu ini dicukupi kebutuhan oleh Allah. Bahkan anak cucunya pun menjadi sukses, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak menutup kemungkinan ayah dan ibu ini rajin mendoakan anak cucunya. Tidak tahu di malam hari apa di siang hari. Saudaraku, contoh nyata. Perilaku orang tua sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Masih banyak contoh yang lain. Mungkin kita pernah dengar atau pernah lihat ada orang yang sukses. Setelah ditelusuri, oh ternyata bapak-bapaknya, ibu-ibunya dulu orang-orang baik, suka menolong orang, ahli ibadah, ahli tirakat, ahli doa. Itu yang terjadi. Makanya kita hati-hati dalam berbuat. Marilah kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ternyata perbuatan baik kita tidak hanya kita yang merasakan, tapi sampai anak cucu kita. Dan hal seperti ini difirmankan Allah dalam surat Yasin ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat semua perbuatan mereka dan bekas-bekas mereka. Dan kami kumpulkan segala sesuatu di dalam induk kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengetahuan kepada kita untuk mengetahui yang baik itu baik, kemudian kita diberikan kemampuan melaksanakannya, dan mudah-mudahan kita meninggalkan athar bekas yang baik kepada anak cucu kita, sehingga anak kita tidak menderita karena perbuatan kita. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyuhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bil huda. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi. Faqala azza min qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah waj'al ra'iyataha wa umaraha minas salihin wadfa anhal bala wal waba wal faksha innaka ala ma tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.